Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama sampai 8. Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama sampai 8. Nanti jemaat yang dikasihi Tuhan akan membaca secara pribadi dengan lengkap. Saya akan membacakan poin pentingnya dan menarasikan bagian dari perumpamaannya. Jadi di bacaan kita di sana Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu Yesus menjelaskan tentang kisah hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun dengan seorang janda yang membawa perkaranya. Lalu Yesus mengatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan kita hari ini sesuatu yang penting untuk kita maknai bersama-sama, bahwa ketika Yesus menggambarkan hakim yang tidak adil, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak menghormati siapapun, diperbandingkan dengan Allah. Diperbandingkan dengan sikap Allah. Lalu seorang janda yang menyuarakan seruan perkaranya, lalu dibandingkan dengan umat-umat pilihan ataupun orang-orang yang percaya. Dari sini kita melihat betapa konteks hakim pada dari zaman Yesus sampai sekarang mungkin ya. Ketika berbicara untuk memenangkan sebuah perkara ataupun memberikan masukan ataupun memberikan sebuah keputusan ataupun memberikan sebuah hal-hal yang tepat untuk memperoleh keputusan yang bijaksana, ternyata di masa zaman Yesus pun sudah ada isu atau sudah ada dinamika bahwa seorang hakim ada yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati orang lain yang pada akhirnya bisa jadi hakim ini adalah orang-orang yang hanya mengambil perkara orang-orang yang bisa memberikan dia uang yang besar ataupun banyak. Bisa jadi. Dan konteks dari bacaan kita dikatakan seorang janda yang membawa perkara setia setiap saat. Saya melihat bahwa dengan konteks zaman Yesus, janda ataupun perempuan pada umumnya itu merupakan sebuah orang-orang ataupun kaum yang tidak diperhitungkan ataupun tidak dianggap ataupun tidak sesuatu yang diangkat pada zaman-zaman kitab PL ataupun baru, sangat-sangat kuat patriarkal ataupun laki-laki yang menjadi sebuah yang dominan begitu ya. Maka melihat perumpamaan pada bacaan kita hari ini, janda ini pun adalah janda yang pasti miskin, yang dia tidak punya daya untuk membayar orang ataupun memberikan suap kepada sang hakim untuk perkaranya disidangkan ataupun diselesaikan ataupun ditindaklanjuti. Karena ia terus memohon dan memohon secara pribadi. Bahkan bisa jadi janda ini tidak punya koneksi ataupun keluarga yang juga hebat untuk ia andalkan, sehingga perkaranya ia perjuangkan secara sendiri. Dan di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa hakim yang
tidak takut akan Allah itu dan tidak menghormati manusia itu akhirnya membala perkara si janda karena merasa lelah ya dengan kehadirannya yang konsisten setiap saat kepada sang hakim. Disinilah sebenarnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingin diberitahukan oleh Tuhan Yesus, ketika hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia itu akhirnya membela, apalagi Allah sebagai hakim yang benar dan adil, ia pasti akan segera membenarkan, membela perkara orang-orang yang percaya yang sangat dikasihinya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kabar sukacita bagi kita semua orang percaya bahwa Allah itu benar dan adil. Untuk itu, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka menyerukan setiap waktu untuk doa-doa kita kepada Tuhan itu sesuatu yang terus harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi ini. Karena ketika Allah berkata dalam bacaan kita tadi, di saat Allah menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya bagi orang percaya, dan kalaupun Allah seolah-olah mengulur waktu pertolongannya, ada dua hal yang Tuhan inginkan dan Tuhan bentuk dari setiap kita orang percaya. Apa itu? Pertama, menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi orang-orang percaya untuk mengalami ujian ataupun pencobaan bagi iman mereka untuk tetap terus berpegang teguh pada iman pengharapan dan kasih kita. Mungkin pada bagian ini kita akan mengingat bahwa Tuhan kita itu tidak memberikan ujian dan pencobaan, tetapi realita kehidupan kita ternyata ujian, pencobaan dalam kehidupan kita itu terus kita hadapi, baik yang kecil, sederhana, ataupun yang besar sekalipun, yang terus menjadi tantangan untuk kita semakin beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, ada banyak gejolak, ada banyak hal yang terjadi di bangsa negara, bahkan konteks pelayanan kita, konteks keluarga kita. Pesan Yesus Kristus kepada kita, jangan pernah lelah untuk berdoa, apalagi dikatakan dalam ayat kita, teruslah berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini penguat untuk kita bahwa ketika saat ini pelayanan kita mungkin banyak doa pagi, Selasa, Rabu, persekutuan doa gabungan, dan mungkin PA yang juga dalam bulan ini sudah terakhir, serta kegiatan-kegiatan gerejawi kita yang masih tampaknya dominan doa, ini merupakan salah satu cara yang paling dekat dengan kita untuk kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemi ini, untuk memegang teguh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Memang selain doa ada banyak aksi yang sudah kita lakukan, semoga terus dengan doa-doa kita makin diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk tahu mana yang tepat dan tidak tepat, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang sesuai dengan hikmat Tuhan untuk kita lakukan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.